Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Nakiatunuha dengan NIM 2021110700033. Sebelumnya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, hingga kita bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Oke, di sini saya sebagai moderator pada video kali ini, saya akan membacakan subbab yang akan dipresentasikan untuk kelompok 9 ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dan sistem persamaan nonlinear dengan anggota yang pertama Lutfi Cahya Kurniawan dengan NIM 20410107006, Masrurah dengan NIM 2041010700001, Nila Alfi Roshidah dengan NIM 20210700023, dan saya sendiri yakni Nilna Nakiatunuha dengan NIM 2021010700033. Oke, di sini yang akan mempresentasikan pertama kali yakni saya sendiri, yang kedua Lutfi Cahya Kurniawan, yang ketiga Nila Alfi Roshidah, dan yang terakhir yaitu Masrurah. Untuk presentasi yang pertama, dipersilahkan untuk saya sendiri untuk membacakan presentasi kali ini. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan linear dan persamaan non-linear. Sebelum kita membahas tentang sistem persamaan linear dan sistem persamaan non-linear, kita harus mengetahui apa sih persamaan linear itu dan apa sih persamaan non-linear itu. Oke. Di sini persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Oke, di sini ada perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Di sini persamaan linear hanya mengandung satu variabel atau variabel tunggal seperti 3x, 3y, 2x, atau 2y. Kalau ada 3xy, ada 2xy, itu merupakan mengandung dua variabel atau bukan termasuk persamaan linear. Jadi, persamaan linear yaitu mengandung variabel tunggal. Oke, di sini ada A1, X1 plus A2, X2 hingga AN, XN sama dengan B, di mana A1, A2 hingga AN ini dan B merupakan konstanta real, sedangkan X1, X2 hingga XN ini merupakan variabel. Oke, contoh dari persamaan linear, ada X plus 3Y sama dengan 7, ada X plus 3Y plus Z sama dengan 9, ada X1, X2, X3 hingga XN sama dengan 1. Oke, di sini kita bisa mengetahui X plus 3Y sama dengan 7, mana sih variabel dan konstanta realnya? Oke, di sini variabelnya ada X dan Y, sedangkan konstanta realnya ada 1, 3, dan 7. Oke, di sini konstanta real itu biasanya mengandung angka mulai dari -1, 1, ataupun seterusnya. Kalau variabel itu mengandung seperti huruf, seperti X, Y, ataupun Z. Oke, selanjutnya yaitu persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear, sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan yang pertama memiliki pangkat selain 1. Sehingga di perbedaan sistem persamaan linear dan persamaan nonlinear, yaitu kalau persamaan linear yaitu X atau variabel selalu pangkat 1, seperti contoh 3x kan mempunyai pangkat 1. Kalau di persamaan nonlinear memiliki pangkat selain 1, misalnya x2, x3, ataupun x yang lainnya. Yang kedua yaitu persamaan yang mempunyai produk dua variabel, misalnya xy, sehingga persamaan nonlinear ini bisa dimasuki dua variabel seperti 3xy, 4xy, ataupun 7xy. Kalau di persamaan linear hanya satu variabel seperti 3x,
3Y ataupun 3Z. Contoh dari persamaan nonlinear yaitu fx sama dengan 3x kuadrat plus 7 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan nonlinear karena mempunyai pangkat selain 1, yakni x pangkat 2. Kalau kita mau mengubah fx ini ke dua variabel, kita bisa mengetahui contohnya seperti fx sama dengan 3xy kuadrat plus 7 sama dengan 0, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Lutfi Cahya Kurniawan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya tempat dan waktu untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem persamaan linear dan sistem persamaan non-linear. Untuk yang pertama itu sistem persamaan linear. Di sini memiliki pengertian yaitu merupakan sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Di sini maksudnya yaitu merupakan lanjutan atau penjabaran dari persamaan linear, yang mana di sini terdiri dari beberapa kumpulan variabel. Untuk contohnya yaitu ada dua persamaan. Nah, dua persamaan ini dijadikan satu nanti untuk dibentuk suatu grafik. Ada contoh persamaan ini yaitu P1 sama dengan A1 X1 plus A2 X2 sama dengan B1. Untuk persamaan duanya C1 X1 plus C2 X2 sama dengan B2. Kemudian untuk contoh yang lain, di sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada dua persamaan dan nanti dijadikan satu untuk mencari hasilnya. Misalnya yaitu 2x plus 3y sama dengan 6, kemudian x plus 4y sama dengan 4. Untuk yang selanjutnya itu sistem persamaan non-linear. Di sini memiliki pengertian yaitu merupakan kumpulan dari beberapa persamaan non-linear dengan fungsi tujuannya saja atau bersama dengan fungsi kendala berbentuk non-linear, yaitu pangkat dari variabelnya lebih dari 1. Sebagai contohnya, misal di sini ada dua persamaan. Nah, dua persamaan ini dijadikan satu. Misalnya xy plus 3y sama dengan 21. Kemudian untuk yang bersama 2, 6x plus 3xy sama dengan 3. Dan untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada sistem persamaan non-linear tiga variabel. Untuk contohnya yaitu x plus 2 y kuadrat min z sama dengan 4. Kemudian 2x plus 2y plus z sama dengan 8. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya, yaitu Mbak Nila Alfi Roshida. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Mas Lutfi Chandra Kurniawan. Dan sebelumnya, nama saya juga sudah diperkenalkan di awal tadi, yaitu Nila Alfi Roshida dengan NIM 2021010700023. Dan di sini saya melanjutkan presentasi materi tentang sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen atau biasa dikenal dengan SPL homogen. Untuk teman-teman sendiri pasti sudah tidak asing dengan kata homogen atau yang lebih tepatnya homo, yaitu mempunyai arti yang sama. Yakni apa yang sama dalam sistem persamaan linear homogen terdapat dalam definisi, yaitu sistem persamaan linear yang semua konstantanya adalah 0.
Jadi dalam sistem persamaan linear homogen itu semua konstantanya memiliki nilai 0. Yang di sini sudah terdapat contoh. Yang persamaan pertama yaitu ada A11 X1 plus A12 X2 plus dan seterusnya plus A1N Xn sama dengan 0. Yang persamaan selanjutnya ada A21 X1 plus A22 X2 plus dan seterusnya plus A2N Xn sama dengan 0. Inilah tadi yang dimaksud dengan konstantanya adalah 0, yaitu mempunyai konstanta sama. Yang menjadi dari persamaan tersebut menjadi AM1X1 plus AM2X2 plus dan seterusnya plus AMN-Xn sama dengan 0. Atau bisa ditulis dengan penulisan singkat. Agar lebih mudah diingat juga, bisa menggunakan penulisan AX sama dengan 0. Mungkin itu sedikit materi tentang sistem persamaan linear homogen. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Nuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nuro. Di sini akan menjelaskan sistem persamaan linear dan homogen. Nah, sistem persamaan linear dan homogen mempunyai bentuk umum AX sama dengan B dengan syarat B-nya itu nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, sistem persamaan linear dan homogen itu mempunyai 3 penyelesaian. Yang pertama, eliminasi, yang kedua, aturan Cramer, dan yang ketiga, inverse matrix. Nah, untuk inverse matrix bisa dicari dengan X sama dengan A inverse B dikali B. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu bisa dilihat 2x1 plus 3x2 plus 4x3 sama dengan 4. Nah, itu adalah contoh sistem persamaan linear dan homogen, dan seterusnya itu kan ada sama dengan 4. Nah, apabila itu diganti 0, maka itu tidak bisa dikatakan sistem persamaan linear dan homogen, karena syarat dari sistem persamaan linear dan homogen yaitu nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0.